Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Hari ini gue pengen ngebahas sebuah inovasi yang menurut gue ini adalah penemuan terkeren di tahun 2023 ini. Dan ini adalah sebuah inovasi yang menurut gue sangat-sangat mempengaruhi kita-kita semua yang berada dalam industri videografi atau perfilman ya. Inovasi yang gue maksud itu adalah format baru yang digunakan untuk merekam audio yang bernama 32-bit float atau 32-bit float. So mungkin teman-teman di luar sana sudah sempat dengar ya tentang format baru 32-bit float ini, karena memang sedang rame di kalangan video maker dan banyak sekali konten kreator di luar sana yang sedang membahas format ini. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, gue akan mencoba menjelaskan sedikit ya. Kalau ketika kita misalnya sedang nge-record audio nih, biasanya ada beberapa masalah yang suka timbul nih. Yang pertama misalnya itu adalah clipping ya. Misalnya kita ngomong itu terlalu tinggi gitu kan, over gitu ya. Nanti suaranya ketika di playback itu akan pecah. Atau masalah kedua nih yang sering terjadi adalah misalnya kita ngerekordnya itu gainnya terlalu rendah, suaranya terlalu kecil, dan ketika nanti di post itu mau dikencangkan itu banyak noise ya, karena background noise-nya itu ikut naik juga. Nah, dengan kita ngerekord menggunakan 32-bit float ini akan menjadi solusi agar kedua hal yang barusan tidak terjadi ya. Jadi audionya tidak akan clipping, dan jika audionya terlalu kecil, ketika kita mau selamatkan itu noise-nya tidak akan ikut. So, kenapa 32-bit float ini begitu heboh dan begitu penting bagi kita video maker? Well, pertama ya, kalau kita ngebahas video, bisa dibilang kita itu setiap 2-3 tahun ya, kayak gue udah beli kamera terus udah dipakai 2-3 tahun, kayaknya gue harus udah ganti nih ke kamera yang lebih bagus, yang lebih kekinian. Wah, gue harus bisa keep up nih, gue harus ganti kamera yang baru, yang low lightnya lebih bagus, bisa lebih frame rate-nya, bisa recordnya lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau dalam dunia audio recording ya, bisa dibilang kayak gue masih menggunakan kayak H4n ya, audio recorder H4n yang gue beli di tahun 2014, itu masih gue pakai sampai sekarang, karena memang tidak ada inovasi yang begitu penting ya selama 10 tahun terakhir dalam dunia audio recording sampai sekarang. So, makanya ini heboh karena memang ini ada teknologi yang bisa dibilang akan merubah cara kita ngerekam audio di lapangan sebagai filmmaker atau videomaker ya. Dan sekarang gue akan menunjukkan sebuah contoh ya. Ini istilahnya tes lapangan ya. Ini project beneran kita menggunakan untuk pertama kalinya recorder yang menggunakan format 32-bit float ini. So, beberapa hari yang lalu kita ada job untuk bikin sebuah video di acara Urban Sneaker Society, dan acara tersebut sangat berisik, orang-orang ngobrol dan booth-boothnya juga semuanya nge-play musik. Situasinya sangat-sangat berisik ya, sangat-sangat meriah, berisik, rame. Dan ini kita syutingnya bukan kayak syuting nge-vlog behind the scene dan sebagainya. Ini kita syuting video yang ada skripnya ya, ada dialognya. So, bisa dibilang ya, ini adalah environment terburuk untuk sebuah tim video ya, untuk merekord audio ya. Ini adalah mimpi buruk ya, orang banyak yang bocor dan sebagainya. So, ini worst case scenario. Dan dalam situasi normal ya, kita anggap belum ada teknologi 32-bit float ini ya. Dalam situasi yang normal, kita harus ada seorang soundman ya, mungkin bawa boom, terus dia akan ngejaga terus audionya dan akan ngontrol gainnya supaya suara keramaiannya tidak masuk, tapi audionya juga nggak clipping dan sebagainya, yang ngejagain terus. Nah, kemarin ketika kita syuting, kita bahkan tidak ada soundman. Dan gue pengen teman-teman silahkan melihat hasil rekamannya seperti apa. Aku datang sesuai janjiku. Sepertinya kamu berani sekali datang ke sini sendirian. Dengan biometrik, anak buahmu takkan tahu passwordku, walaupun aku dikepung. Bayar dulu, bos. Waktumu 15 detik dari sekarang. Sudah aku bayar. Tidak sia-sia kamu ke padepokan.
Jadi tahu jurus pakai kris. Tinggal scan, beres. Nyamannya dunia MyBCA sangat memudahkan untuk sekarang. Apa-apaan ini? Ingat, masih banyak yang harus kamu bayar. Tenang, ada pay letter di MyBCA. Belinya nol, bayarnya letter. Oke, so itu tadi barusan hasilnya, itu sedikit potongan dari video yang kita sudah shoot kemarin, dan itu pure hasil audio dari apa yang kita rekam dari clip-on dari lapangan ya. Jadi itu bukan VO, kita nggak cheating ya, nge-record VO setelahnya dan kita tempel, itu tidak sama sekali. Gue akan ngebahas sedikit tentang recorder yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu adalah ini ya, Zoom F2 Field Recorder. Gue akan ngejelasin sedikit tentang produknya ya. Zoom Field Recorder F2 ini ada dua tipe ya, yang F2 dan yang F2 Bluetooth. Yang F2 Bluetooth ini bisa di-adjust ya settingannya itu dengan aplikasi yang di-provide oleh Zoom. Yang F2 tidak bisa di-connect via Bluetooth, jadi harus di-connect via USB-C ke PC untuk merubah beberapa settingannya. Tapi sebetulnya tidak banyak settingan yang bisa dirubah dari recorder ini ya. Nah, bisa dilihat dia sangat simpel bentuknya ya. Ini adalah tempat untuk kita taruh baterainya ya. Dia menggunakan baterai A3 2 biji, dan di bagian belakangnya ini ada slot untuk menaruh micro SD cardnya ya, memorinya. Dan ini ada dua colokan, itu yang pertama ini untuk ke mic-nya, dan yang kedua ini untuk ke headset jika kita mau monitoring ya, untuk ngecek hasil tangkapan audionya seperti apa. Dan ini ada colokan USB-C-nya untuk connect ke PC. Nah, di sini ada output volume. Ya, ini untuk playback. Jadi ada stop and play. Jadi karena si recorder ini ketika kita press record, dia akan ngerekam hasil dialognya ya, masuk ke SD cardnya. Maka kita bisa untuk nge-preview setelah dia direkam, bisa kita playback juga ya. Kita bisa stop, kita play. Dan ini volumenya untuk ngeset seberapa keras level audionya untuk kita preview. Dan ini cara nge-setupnya mudah banget ya kemarin. Sesimpel ini nih. So ini kemarin recordernya ini ya, si mic-nya ini kita taruh di jaketnya Kang Yayan ya. Ini ditaruh di kantong belakang. Terus kita nyalain, terus kita nyolok headset ini ke outputnya. Dan kita coba ya tes 1, 2, 3 ngomong biasa, terus coba gerak-gerak kresek-kresek atau tidak di jaketnya ya. Ketika sudah aman nih, oke, audio udah clear, udah aman, udah kita biarin aja, kita on, kita biarin. Dan ketika kita mau take, benar-benar tinggal kita press tekan tombol recordnya. Udah, dia nge-record, kita take adegannya segala macam, selesai adegan, kita tinggal stop dan kita bisa playback untuk ngecek audionya. Udah aman, nggak usah mikirin Kang Yayan yang mau teriak atau ada noise atau ada orang lewat ngobrol atau apa, karena semuanya bisa diselamatin di post. Awalnya gue agak-agak ya biasalah, teknologi baru segala macam, dan ini kita baru beli langsung kita pakai. Gue sempet kayak ini bener nggak sih, aman nggak sih audionya segala macem. Gue agak worry ya pas syuting kemarin, karena memang situasinya bener-bener rame banget orang dan sebagainya. But it works ya, bener-bener setelah kita kasih ke editor dan dikerjakan semuanya, semua file audionya itu bisa diselamatkan. Dan memang ya, yang namanya kita nge-capture 32 bit float ini lebih banyak data yang dia rekam, jadi filenya lebih besar, 30% lah lebih besar. Tapi yang namanya audio yang kita pakai micro SD yang 64 GB pun itu kita udah bener-bener bisa ngerekord sepuasnya ya, seharian. Menurut gue mantep banget ya, apalagi buat teman-teman yang biasa syuting itu timnya kecil, kayak cuma berempat, bertiga, bahkan mungkin hanya berdua ya, ke lapangan, dan tidak bisa untuk memonitoring sound dan sebagainya. Ini bener-bener membantu ya. So aplikasi desktopnya bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi download langsung dari website Zoom-nya, dan di sini gue sudah mengconnect field recordernya ke PC gue dan sudah terbaca. Di sini ada beberapa option. Gue akan mulai dari input outputnya ya. Di sini ada untuk low cut-nya ya, ini untuk mengurangi noise pastinya. Jika kita off, dia akan off, dan jika on dia di 80 Hz ya. Jadi 80 Hz ke bawah tidak akan direkam. Ini untuk output volumenya, ini hanya untuk monitoringnya saja. Di sini ada record format
formatnya ya, mau pilih 48 kHz atau mau 44 kHz. Ini dua-duanya 32 bit float. Gue tidak begitu paham antar bedanya, tapi setahu gue ya untuk kebutuhan video biasanya yang digunakan adalah yang 48 kHz. 441 tuh lebih kayak ke musik dan sebagainya. Nah, ini ada sedikit untuk file name-nya ya, bisa kita set di sini untuk file name-nya seperti apa. Di sini menggunakan tanggal. Dan ini ketika kita connect, kita bisa send PC time to recordernya. Jadi ini adalah waktu PC yang gue gunakan sekarang ya, ini ada real time dan dia akan ngupdate ke recordernya. Untuk mengupdate ini namanya, untuk record file rekordannya itu sesuai ya time code-nya. Ini untuk battery type-nya gue menggunakan alkaline. Untuk auto power off-nya ini jika dia tidak dalam keadaan merekord dan kita biarkan idle ya, apakah dia 5 menit akan mati sendiri atau 10 menit akan mati sendiri. Kalau gue off karena ya jaga-jaga aja, gue tidak ingin dia mati secara otomatis. Dan ini ada untuk format SD card-nya, dan ini ada untuk factory reset-nya. Jadi kalau kita memasang SD card baru baiknya diformat dulu. Hanya itu aja sih yang perlu dilakukan. Again, di sini tidak ada untuk gain dan sebagainya karena dia benar-benar ngerekord semuanya ya, semua yang ditangkap dari mic-nya semuanya direkam, high low, semua frekuensinya direkam sehingga kita benar-benar mendapatkan semua datanya ya, raw datanya yang bebas kita olah di aplikasi editor kita ya, seperti Premiere dan sebagainya. Dan cukup segitu dari gue. Itu tadi ya sekilas tentang format baru 32 bit float dan juga review sedikit tentang si Zoom F2 Field Recorder ini. Menurut gue ini wajib lah untuk teman-teman video maker, akan membuat hidup kalian jauh lebih tenang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.